Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadz Andi, tentunya dalam pembahasan soal-soal ataupun asesmen matematika. Kali ini Ustadz Andi akan membahas ataupun berbagi terkait dengan asesmen matematika di kelas 4, materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sebelum menyimak pembahasan ini, tentunya silahkan bisa subscribe, like maupun komen supaya memberikan motivasi untuk terus berbagi pembahasan terkait dengan matematika. Oke, lanjutnya untuk pembahasan materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nomor 1 dan 4 berdasarkan gambar. Di sini ada gambar A sampai F. Cek dulu. Gambar A sampai F. Soal pertama diminta untuk menuliskan nilai pecahan dari gambar. Nilai A. Kita lihat yang diarsir. Nilai pecahan yang diarsir 1. Kemudian semua bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1. Kemudian B yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Berarti pembilangnya 4. Dari bagiannya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nomor C yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai C pembilangnya adalah 5. Kemudian penyebutnya kita lihat bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak 6 juga. Berarti 5/6 untuk nilai pecahan C. Kemudian nilai pecahan D pembilangnya yang diarsir hanya 1. Maka kita tulis 1. Kemudian penyebutnya ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Maka nilai pecahan D adalah 1/8. Kemudian nilai pecahan E, pembilangnya yang diarsir 1 ya. Kita tulis 1. Penyebutnya adalah semua bagian ini. 1, 2, 3. Ada 3. Berarti nilai pecahan E adalah 1/3. Kemudian terakhir yang nilai pecahan F, pembilangnya yang diarsir 1, 2, berarti 2. Kemudian bagiannya penyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada. Maka nilainya adalah 2/. Mudah ya. Itu untuk nilai pecahan dari nomor 1. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2. Pecahan dengan pembilang 1 yang nilainya paling besar adalah, berarti kita membandingkan. Yang pecahan pembilangnya 1 hanya adalah pilihan A, pilihan B, dan pilihan C. Yang D jelas bukan ya. Kita bandingkan mana yang paling besar. Kita bandingkan A dengan B. 1/8. B-nya setengah. Bagaimana cara memudahkan untuk membandingkan? Nah, banyak sekali cara-caranya. Kita lihat dengan cara paling mudah, yaitu melihat selisih antara pembilang dan menyebut. Yang A 1 dan 8. Selisihnya berarti 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Ini selisihnya 7.
Kemudian 1 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 1, selisihnya 1. Nah, jika selisihnya itu sedikit atau kecil, maka bilangan tersebut adalah besar. Nilai paling besar. Ya. Maka setengah lebih besar daripada setengah. Nah, kemudian kita bandingkan yang besar setengah dengan sepertiga. Yang bilangan C. Kita lihat. Setengah selisihnya 1/2, selisihnya 1, 1/3 selisihnya 2. Maka selisihnya masih sedikit yang 1/2, maka nilainya lebih besar yang setengah. Berarti antara 1/8, 1/2, 1/3 yang paling besar nilainya adalah setengah. Jadi jawabannya adalah B. Mudah bukan? Nah, boleh pakai cara yang lain. Misalkan pakai perkalian silang, boleh. Nah, yang penting cara yang bisa kalian lakukan ataupun pilih cara yang termudah buat kalian. Oke, next kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Nah, sini ada pernyataan dari kolom benar atau salah pernyataan tersebut. Ya, berarti kita harus mengetahui nilai ya, nilai A, nilai B, kemudian nilai C, nilai D, kemudian nilai E, kemudian nilai F. B, C, D, E, F. Kita lihat kembali untuk gambar yang di atas tadi. Nilai AB. Ya. Oke. Nilai A 1/4, betul ya. Nilai B 1, 2, 3, 4/6. Nilai C 1, 2, 3, 4, 5, 5/6. Nilai D 1/8. Nilai E 1/2. 1/3. Nilai F 2/6 ya. Oke. Ini sesuai dengan gambar ya. Kita turunkan lagi. Oke. Baik, kita buktikan pernyataannya. Pecahan A lebih besar daripada pecahan B. Kita lihat tadi ya, kalau lebih besar berarti selisihnya paling kecil. 1 dan 4. Selisihnya 3. 4 dan 6 selisihnya 2. Maka yang paling kecil adalah ini. Berarti B lebih besar ya. Gini pernyataannya. Nah, kalau di sini kok kebalikannya, maka ini salah. Itu ya. Oke, mudah. Kemudian yang pernyataan kedua, C lebih besar daripada pecahan D. C 5/6 selisihnya 1. 6 kurangi 5 kan 1. Kemudian D selisihnya 8 kurangi 1. 7. Maka paling sedikit selisihnya adalah miliknya C, hanya 1. Maka ini lebih besar. 5/6 lebih besar daripada 1/8. Yang lebih besar kita makan ya istilahnya ya. Seperti ini pernyataannya. Sesuai ya, sama ya. Maka ini nilainya benar. Kemudian pernyataan terakhir, pecahan E sama dengan pecahan F. Kita lihat. E 1/3. Selisihnya 2. Dikurangi 6, selisihnya 4. Nah, ketika kita ragu-ragu, boleh kita gunakan perkalian silang ya. Boleh. Kalau kayaknya kok ragu ya, boleh seperti itu. Karena memang kita banyak cara dan
satu cara itu bisa jadi ada kekurangannya. Kita pakai perkalian silang. 1 kali 6, 6. 3 kali 2, 6. Ternyata ini sama. Ya, ternyata ini sama. Berarti ini sama dengan, walaupun dengan selisih kok beda ya. Gitu, lebih besar dari sepertiga ya. Tetapi ketika kita coba buktikan dengan cara perkalian silang ternyata sama. Berarti membandingkan itu akan lebih akurat bila menggunakan perkalian silang. Ketika kita ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin boleh. Ya, ternyata ini nilainya sama. Ya. 1 kali 6 sama dengan 6, 2 kali 3 sama dengan 6. Itu bisa seperti itu. Sama dengan nilainya adalah sama. Gitu ya. Sekali lagi, boleh menggunakan perkalian silang untuk memastikannya. Insya Allah kalau perkalian silang akan lebih tepat, gitu ya. Tapi juga boleh menggunakan selisih lebih cepat. Tapi nanti bisa dibuktikan supaya keakuratannya lebih baik. Gitu ya. Kemudian nomor 3 sudah, kita clear dulu. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4. Pasangkan pernyataan jawaban yang sesuai dengan menarik garis. Oke, menarik garis. Kita tulis dulu B, kemudian E, kemudian C, kemudian pecahan pembilangnya sama, nilainya sama. Cek dulu yang di atas. B, E, dan C. B, E, dan C. Kita tulis B sama dengan 4/6. Kemudian yang E 1/3. Kemudian yang C 5/6. Itu kita tarik ke bawah. Oke, baik. Sekarang pecahan B dibandingkan dengan pecahan E. B dengan E. Oke. Nilainya apa? Ini selisihnya 2 ya, selisih. Ini selisihnya juga 2. Nah, kok sama? Kita buktikan dengan perkalian silang. Oke, 4/6, 1/3. 4 kali 3 sama dengan 12. 6 kali 1 sama dengan, ternyata lebih besar yang 4/3. Itu ya. Nanti kalau ada yang sama begini, kita buktikan dengan perkalian silang. Nah, maka ini lebih besar 4/6. 4/6 miliknya adalah B, maka begini. Kita tarik garis. Tandanya mana? Oh, ini. Itu ya. Oke, sekarang nilai C. Nah, C tadi sudah dituliskan 5/6. Kita tarik 5/6. Oh, ini bawah. Oke. Kemudian terakhir, pecahan pembilangnya sama, nilainya sama, paling kecil. Pembilangnya sama, mana pembilang? Nah, pembilangnya sama. Pecahan pembilangnya sama, nilainya paling kecil. Ini 5/6 ya. Ini 1/3. Coba kita cek yang nomor pembilangnya sama. Berarti yang nomor ini. Ini tadi ya.
Pecahan dengan pembilang sama, berarti pembilangnya 1 ya. Pembilang 1. Di sini yang ada adalah sepertiga. Kita lihat sepertiga. Sepertiga ya. Nah, ini jawabannya sepertiga. Pesan. Itu bisa ya nomor 4 ya. Oke, lanjut nomor 5. Cek bawah. Stimulusnya berbeda. Kita baca, kita cermati untuk stimulusnya ataupun pernyataan. Berbagi martabak. Ya. Di sini ada Ahmad mendapatkan martabak dari kakaknya. Baru saja pulang dari Solo. Martabak tersebut terdiri dari 6 bagian yang sama dan memiliki 6 rasa yang berbeda seperti gambar. Nah, teman-teman mungkin pernah ya merasakan martabak, karena martabak juga terkenal di Solo. Ya. Ini 6 rasa berarti ya. Sudah dipecah, dibagi jadi 6. Ahmad tidak ingin memakan martabak itu sendiri. Ia memilih membagikan martabak itu kepada Siti. Jadi selain Ahmad ada Siti, kemudian ada Adi. Dibagi kepada Siti dan Adi. Ahmad hanya mendapatkan 1/6. Kemudian Siti 2/6. Dan setengah diberikan pada Adi. Ya, jadi kita dari pernyataan atau dari stimulus soal ini kita menemukan ada 3 nama, yaitu Ahmad, Siti, dan Adi. Kemudian mereka memiliki bagian yang berbeda-beda. Nah, Ahmad 1/6, Siti 2/6, dan Adi 1/2. Itu ya. Oke, kita coba untuk nomor 5. Gambar yang menunjukkan bagian martabak yang diberikan Siti. Siti tadi 2/6. Kita lihat 2/6. Kita cari yang 2/6 ini. 1, 2, 3, 6. Ini 1, 2, ini 3/6. Yang B. Kemudian yang C 1, 2, 3, 4, 5/6. Kemudian yang D 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4/6. Maka milik Siti yang sesuai dengan pembagian martabak punya Siti yaitu 2/6, yaitu jawabannya. Nah, mudah ya. Jadi tadi Ahmad 1/6, Siti 2/6 dan Adi 1/2. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Masih sama ya, nomor 6 masih menggunakan menggunakan stimulus atau pernyataan di gambar di atas. Nomor 6. Urutan anak yang mendapatkan martabak dari yang terkecil. Yuk kita urutkan. Jadi Ahmad itu A 1/6 ya. Kemudian Siti 2/6. Kemudian Adi ya 1/2. Kita urutkan. Nah, dari yang terkecil, kita lihat. Ya, ini selisihnya berapa ini? 5 ya. Ini selisihnya 6 kurangi 2, 4. 2 dikurangi 1, 1. Nah, kita lihat di sini. Kalau selisihnya paling besar, itu paling banyak, berarti ini paling kecil. Kemudian ini di atasnya, kemudian ini 1, ini paling besar berarti ya. Oke, baik, ini berarti sudah urut ya. 5, 4, 1. Berarti 1/6, 2/6, 1/2. Setengah ya. Berarti milik Ahmad
milik Siti dan milik Adi. Ahmad, Siti, Adi, berarti yang ini. Gitu. Ya, jadi boleh menggunakan selisih, tapi kalau masih ragu-ragu boleh pakai perkalian silang. Coba kita perkalian silang. Adi dengan Siti ya, 1 kali 6. 6 kali 2, 12. Nah, udah kelihatan. 12 lebih banyak tuh ini, berarti ini lebih gede. Punyanya Adi itu lebih kecil daripada punyanya Siti. Kemudian yang besar kita bandingkan punyanya Adi. Ini kita silangkan 2 kali 2, 4. Ini punyanya Siti 4. 6 kali 1, 6. Nah ini ternyata 6. Lebih besar. Maka punya Adi lebih besar dari punya Siti. Lebih besar dari punya Siti. Punyanya Adi lebih besar punyanya Siti. Nah udah kelihatan. Jika menggunakan perkalian. Ya. Nih, sama ya. Dengan selisih sama ya. Oke. Jawabannya B. Mudah bukan? Mudah tentunya. Baik. Selanjutnya kita nomor 7. Menggunakan pernyataan. Oke. Pernyataan benar dan salah. Martabak Adi lebih besar daripada martabak Siti. Tadi sudah dibuktikan ya. Jadi dari nomor 6 sudah dibuktikan. Paling besar, paling kecil tadi kan dari kecil tadi kan miliknya Ahmad, baru miliknya Siti, baru miliknya Adi. Jadi paling gede punya Adi. Ya, coba kalau kita buktikan lagi tidak apa. Adi. Miliknya Adi itu 1/2. Miliknya Siti 2/6. Boleh kita buktikan dengan silang ya. 1 kali 6, 6. 2 kali 2, 4. Loh, besar punyanya Adi. Maka simbolnya begini, lambang. Sama ya ini ya. Kemudian yang kedua, martabak Siti lebih kecil daripada martabak Ahmad. Kita buktikan Siti 2/6, Ahmad 1/6. Kita pakai perkalian silang boleh. 2 kali 6, 12. 6 kali 1, 6. Oh, ternyata ini besar yang ini. Nanti kita ginikan simbolnya. Nah, tapi ternyata ini kok beda. Berarti ini sama. Itu ya. Kemudian selanjutnya martabak Adi lebih besar daripada martabak Ahmad. Adi setengah, Ahmad 1/4. Boleh pakai silang, boleh selisih ya. Silang. 1 kali 6, 6. 2 kali 1, 2. Ya. Oke. Besar yang ini. Simbolnya begini. Oke, sama. Maka ini pernyataan ini adalah benar. Oke. Gitu. Oke, nomor 7 clear ya. Oke. Sip. Lanjut nomor 8. Ini ada pertanyaan, ada stimulus ya. Diketahui pecahan, berapa pecahan di kelompok A, pecahan kelompok B, dan pecahan kelompok C. Kalau kita amati, pecahan kelompok A, ini pembilangnya sama. Nah, kemudian untuk kelompok B, penyebutnya yang sama. Kemudian kelompok C, pembilangnya beda, penyebutnya juga. Itu nggih? Oke, kita coba kerjakan nomor 8. Itu perbedaan kelompoknya. Tapi setiap kelompok memiliki 3 pecahan. Nah, kita lihat di sini. Urutan pecahan kelompok A. Oke, kita lihat kelompok A. Kita tulis dulu kelompok A ya. Kelompok A. Oke. Lihat kelompok A. Oke. 1/3. 1/8. 1/5. Oke. Kita cek ke bawah. Nah. Oke.
diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari 3 ini yang terkecil yang mana? Coba kita pakai selisih aja deh. 3 dikurangi 1, 2. 8 kurangi 1, 7. 5 kurangi 1, 4. Udah kelihatan. Nah, yang selisihnya banyak ini paling kecil. Berarti urutannya 1/8. Kemudian 1/5. Kemudian seperti itu. Kalau pakai silang boleh disilang-silang gitu boleh. Ya. Boleh. Lebih akurat, tapi ini insya Allah sudah akurat ini ya. Gitu. Maka jawabannya yang sesuai ini adalah B ya. Dari kecil ke besar. Gitu. Nomor 8 mudah. Kita clear ya. Sip. Kita lanjut yang nomor 9. Nah, nomor 9 urutan dari kelompok B dari besar ke kecil. Jadi dibalik ya, besar kecil. Ya. Kita lihat yang B. Kita cek atas lagi. Nah, B pecahannya 2/7. Kemudian 6/7. Kemudian 4/7. Oke. Baik, kita turunkan. Baik. Yang B. Dari besar kecil. Kita lihat sini ya. Kita langsung selisih aja. 7 kurangi 2. 5. 7 kurangi 6. 1. 7 kurangi 4. 3. Nah, kelihatan. Ya. Baik. Besar kecil. Kalau besar berarti selisihnya sedikit ya. Berarti ini ya. Yang ini G. Ini yang besar. Karena selisihnya cuma paling kecil. Yaitu 1. 6/7. Kemudian ini ya, yang selisihnya 3 ya, 4/7. Kemudian 2/7. Nah, ini kalau diurutkan dari yang terbesar menuju ke yang kita lihat jawaban yang sama. Oh, yang sama adalah ya poin D. Nah, begitu. Sekali lagi boleh dilakukan dengan perkalian. Ya. Gitu. Oke, baik. Terakhir nomor 10. Nah. Kita clear dulu. 10. Cek di sini nomor 10. Berilah tanda centang pada pernyataan kolom yang sesuai. Nah. Baik. Nah, ini tadi juga sudah dikerjakan ya, yang kelompok A maupun kelompok B. Tapi kita lihat pernyataannya di sini, yang belum kelompok C. Kita lihat tadi dari besar terkecil. Padahal tadi kalau yang soal sebelumnya itu yang kelompok A itu dari kecil terbesar, berarti dibalik. Kita tengok di sana. Ya, ini tadi jawabannya yang nomor 8 tadi jawabannya dari kecil terbesar ya. Dari kecil terbesar. Berarti ini jawabannya tadi ini ya. Ya, ini ya tadi ya, B ya. 1/8, 1/5, 1/3. Maka dibalik. Jadi 1/3 dulu. Cek. Soalnya di sini bisa ya. Oke. Ini selisihnya 1/3, selisihnya 2. Ini 1/5, selisihnya 4. 1/8, selisihnya 7. Oke, berarti ini besar dari yang terbesar. Betul sekali ini ya. Karena selisihnya paling sedikit. Ya. Kemudian dari kecil ke besar.
Ini selisihnya 5. Ini selisihnya 1. Ini selisihnya 3. Harusnya dari kecil ini 2/7, 4/7, kemudian 6/7. Ini salahnya di sini, nak. Maka ini salah. Kemudian terakhir urutan dari kecil ke besar. Ini selisihnya 2. Ini selisihnya 1. Ini selisihnya 1. Tuh. Kita cek yang ini. Yang ini ya. 3/4 dengan 4/5. Dengan silang. Karena kalau diselisihkan kok sama. Kita tidak boleh langsung, oh ini sama. Tidak. Kita buktikan pakai perkalian silang. 3 kali 5, 15. 4 kali 4, 16. Oh, ternyata besar yang 3/4. Berarti udah urutan dari yang terkecil ini. Ini sepertiga, 3/4, 4/5. Ini tepat ya, dari kecil ke besar. Udah benar. Oke. Begitu untuk penjelasannya. Nomor 1 sampai nomor 10. Mudah bukan? Mudah tentunya. Oke. Baik, itulah tadi teman-teman semuanya pembahasan terkait dengan contoh soal asesmen materi, mengurutkan ataupun membandingkan dan mengurutkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bersama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.